Bukankah hidup dan kehidupan manusia semua takdir Allah? Dengan takdir Allah orang berpersepsi. Jadi kaya miskin, surga neraka, bagus jelek, Allah yang bikin. Ada persepsi seperti itu. Kalau persepsi itu masih ada di diri kita, itu Al-Quran menunjukkan Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah hatta yughayyiru qaumin bi anfusihim. Kalau Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Berarti kita dijamin sama Allah bahwa manusia dengan akal pikirannya gak boleh menang, harus dikelola dengan mengharap ridho Allah dari yang jelek kepada yang baik. Maka Rasulullah bilang hari ini kalau sama dengan hari kemarin itu rugi. Maka yang benar adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin. Gimana cara pikirnya? Maka Allah berikanlah akal pikiran untuk mengelola itu. Bagaimana merubah sesuatu yang jelek menjadi baik, merubah sesuatu yang tadinya lemah jadi kuat, bagaimana merubah sesuatu yang tadinya bodoh jadi pintar. Nah, proses ta'limul seperti ini adalah suatu usaha manusia. Afala tafakkarun. Allah sering nyinggung seperti itu pada manusia. Emangnya kamu nggak mikir? Afala ta'qilun. Emangnya ente nggak punya akal? Jadi Allah sering menyinggung kepada manusia kalau manusia itu tidak melakukan perubahan. Sementara Allah memberikan jalan, Allah tidak akan merubah nasib seseorang, nasib suatu kaum sebelum kaum atau orang itu merubah nasib sendiri dengan akal pikiran yang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada istilah kewajiban taklim, ada istilah kewajiban belajar. Yang gak bisa belajar ini itu belajar jadi bisa, yang gak bisa melakukan perbaikan ini itu belajar jadi bisa. Insya Allah dengan taklimul Quran, taklimul ilmu duniawi, teknik, itu menjadikan jalan untuk merubah suatu kaum yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak ada rezeki menjadi ada rezeki. Itu caranya seperti itu. Jadi usaha yang maksimal biar Allah yang akan mengatur rezeki. Sehingga kiat kita adalah sebagai manusia yang dolim, manusia yang lemah, dengan segala kekurangannya. Allah perintahkan kepada kita di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu kunu, dalam bahasa Indonesianya itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Jadi orang beriman itu diperintah Allah untuk berlaku adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil bukan sama rata, sama banyak, sama tinggi, atau sama berat. Tidak harus sama. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah memerintahkan kepada kita agar kita menjadi tumanipah wah jinawi totok tentrem kartora harjo, agar negara kita menjadikan negara yang rahmatan lil alamin. Maka setiap manusia diperintah untuk berlaku adil. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Jadi keadilan bukan tugasnya hakim saja. Keadilan bukan tugasnya kejaksaan saja atau orang-orang yang ada di lingkungan pemerintah yudikatif. Bukan. Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman, yang mengakui bahwa Allah Tuhan kita,
yang mengakui bahwa hanya Allah yang kita sembah. Orang yang hanya mengakui hanya Allah lah yang memberi rezeki, hanya Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Kalau kita punya keyakinan itu dengan 6 rukun iman yang kita yakini, maka kita diperintah berlaku adil baik untuk diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di bawah pimpinan kita. Ini yang pertama. Jadi Allah minta adil. Sampai dalam Quran yang lain sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah ma'iddat lil kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari azab api neraka yang terbuat bahan bakarnya dari batu dan manusia. Salah satu untuk menghindari kita dari api neraka adalah mari kita belajar berlaku adil. Mari kita sama-sama menutup kajian kita ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.